Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari dan juga syarahnya Fathul Bari, yang insyaallah pada kesempatan ini kita sampai hadis yang ke-75 ya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhul kitab. Membahas tentang satu bab ya, yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ya. Allahumma 'allimhu al-kitab, ya Allah ajari ia pemahaman terhadap Al-Qur'an ya. Bab ini nanti masih bicara tentang masalah proses ya, mencari ilmu ya. Masih dalam kategori bab keutamaan dan juga bagaimana proses di dalam mencari ilmu supaya sampai kepada tujuan ilmu, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan hadis, qala haddatsana Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Warith, qala haddatsana Khalidun an Ikrimah an Ibni Abbas, qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhu al-kitab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dhammani merangkulku, aku dirangkul ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah merangkul ya, atau memeluk ya. Aku dipeluk oleh Nabi, dirangkul. Di dalam riwayat dhammani ila sadrihi. Jadi aku dipeluk atau dirangkul oleh Nabi ya, didekap ya sampai ke dada beliau. Waktu itu Ibnu Abbas masih kanak-kanak ya. Masih kanak-kanak artinya masih usia anak-anak. Masih anak-anak ya. Jadi Ibnu Abbas waktu itu kondisinya adalah masih anak-anak. Nah, ketika masih anak-anak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekap atau memeluk Ibnu Abbas ya. Wa qala, dan beliau berdoa. Jadi sambil Ibnu Abbas dipeluk ya, atau didekap itu sambil didoain gitu. Nah, doanya Nabi itu, Allahumma 'allimhu al-kitab. Ya Allah, ajari ia pemahaman terhadap Al-Qur'an. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Dari hadis ini ada banyak sekali pelajaran ya
terpenting khususnya bagi kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak kita ya. Jadi tidak cukup bagi orang tua hanya nyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bertaraf internasional misalkan atau sekolah-sekolah bagus ya. Tidak cukup ya. Karena terkadang ya ilmu ataupun lingkungan tidak berpengaruh terhadap kondisi anak-anak kita ya. Artinya tidak, terkadang itu udah disekolahkan mahal-mahal ya, terkadang nggak ada perubahan sikap gitu ya. Terkadang ya. Tidak semua begitu ya. Nah, salah satu celahnya di sini adalah bagaimana salah satu faktor terpenting di dalam mendidik anak atau di dalam memahamkan anak kita dalam urusan ilmu adalah melalui pendekatan doa ya. Melalui pendekatan doa. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Doa Nabi untuk anak-anak yaitu Ibnu Abbas waktu itu. Ya Allah, ajari ia pemahaman terhadap Al-Quran. Nah yang kedua, dari pelajaran ini Nabi ketika mendoakan tadi sambil anaknya itu didekap gitu ya, dipeluk gitu ya. Ya menunjukkan kedekatan ya orang tua dengan anak ya. Jadi pendekatan kasih sayang ya. Tidak cukup didoakan tetapi juga anak itu didekap ya, dipeluk ya sambil didoakan ya. Itu sunahnya begitu ya, kalau doakan anak ya sambil dirangkul, didoakan. Mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Hafal Quran ya, engkau nanti jadi ulama nak ya. Bismillah. Mudah-mudahan ya hidupnya bahagia, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ya, dimudahkan urusannya ya, dimudahkan hafalannya, dimudahkan ujiannya dan seterusnya ya, doakan gitu ya. Jadi sunahnya begitu ya. Jadi selain didoakan, anak itu ya banyak-banyaklah dirangkul, dipeluk ya, sebagai tanda kedekatan orang tua dengan anaknya ya. Ini berpengaruh Pak ya, baik secara psikologis ya, terhadap kejiwaan atau kedekatan anak dengan orang tua, dan juga pengaruh ya terhadap perkembangan si anak ya. Karena ya Allah Subhanahu wa taala ya bersamaan dengan doa orang tua itu ya menurunkan berkah. Ridha Allah fi ridha walidain ya. Ridha Allah itu kan itu dibarengkan dengan ridhonya orang tua terhadap anaknya ya. Jadi beda anak yang sering dimaki-maki sama orang tuanya dengan anak yang sering didoakan, itu pasti beda ya. Kualitasnya dan juga kepribadiannya itu pasti berbeda ya. Makanya kesalehan orang tua ataupun doa orang tua itu berpengaruh secara signifikan terhadap kebaikan anak-anaknya ya. Makanya dulu para ulama kita ada yang memperbanyak sholat sunnah ya, salah satu tujuannya ya pahalanya ditujukan untuk anak-anaknya, doa untuk anak-anaknya ya, supaya anaknya jadi orang soleh. Jadi seperti itu ya, orang tua dari kalangan para ulama dulu itu mereka salah satu ya pendorong sholat sunnah atau memperbanyak amal soleh itu wasilahnya adalah untuk kesalehan anak-anaknya gitu ya. Untuk kesalehan anak-anaknya ya, dan itu penting ya. Nah di sini Nabi SAW salah satu metode Rasulullah ya di dalam mengkader Ibnu Abbas tadi melalui doa tadi ya, melalui doa, ya Allah ajari Ibnu Abbas ini tentang Al-Quran ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah di dalam syarah Sahih Bukhari ini Imam Ibnu Hajar
meriwayatkan asbabul wurud ya, sebab atau kronologi dari hadis ini ya. Jadi secara hadisnya itu dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khala fa wudi'at lahu wadu'an. Zada Muslim falamma kharaja qala man wada'a hadha. Jadi kronologinya Nabi itu mau masuk ya, ke kamar mandi ya. Jadi mau ke belakang ya, mau masuk kamar mandi atau mau masuk ke WC ya. Di situ sudah tersedia air untuk wudu ya. Karena kebiasaan Nabi itu kalau habis buang hajat ya, habis dari WC atau dari kamar mandi, beliau wudu gitu. Nah ternyata sudah tersedia air untuk wudunya Nabi ya. Padahal Nabi tidak merasa mengambil air itu, tapi sudah tersedia air gitu. Wadu ya, wadu itu artinya air untuk wudu. Kemudian Nabi bertanya, man wadu'a hadha, siapa yang telah menyediakan air ini? Qalu wali muslimin qalu Ibnu Abbas ya. Nah, di dalam riwayat Muslim ya, riwayat hadis yang lain, yang telah meletakkan atau menyediakan air ini tadi Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ya. Jadi kebetulan waktu itu Ibnu Abbas ya nginep ya ceritanya, nginep, dan ternyata salah satu akhlak Ibnu Abbas ini sudah terlatih ya. Jadi sudah paham kalau Nabi biasa habis dari belakang beliau wudu ya, tanpa disuruh ya. Tanpa disuruh, Ibnu Abbas sudah tahu itu, sudah tahu dirinya, ya. Sehingga dia sudah cepat-cepat menyediakan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Nah ini pendidikan adab sebenarnya, anak-anak kita itu harus sudah dilatih, responsif itu. Sebelum kita perintah, dia harus sudah tahu itu. Nah itu harus dibiasakan. Dan ini adalah pendidikan adab di rumah itu. Jadi kalau anak-anak yang biasa home service ya, biasa dilayani bibi atau biasa dilayani pembantu, itu biasanya responsifnya itu kurang ya. Karena biasa dilayani, dia nggak mau ngelayanin orang, nah gitu. Jadi sehingga banyak muncul sifat cuek, apalagi zaman-zaman sekarang anak-anak itu banyak disibukkan dengan main game atau main gadget, itu malah sosialnya dengan orang lain itu sangat cuek ya. Makanya generasi-generasi milenial sekarang ini kan urusannya urusan sendiri aja dia, nggak ngurusi orang lain, yang penting nggak ganggu gitu. Nah ini budaya merusak ya. Padahal sebenarnya anak-anak usia tamyiz ya, anak-anak usia seperti Ibnu Abbas ini ya, itu bisa dilatih tadi. Dan ini diceritakan oleh Maimunah ya, tentang bagaimana akhlak Ibnu Abbas yang masih usia belia tapi sudah punya sifat responsif tadi, merespon. Nabi mau wudu, disediakan air gitu, enggak, tanpa harus Nabi memerintah ambilkan air nak, enggak ya, jadi cekatan gitu, responsif namanya ya. Itu contoh ya bagaimana anak-anak itu memang harus diajarkan seperti itu. Ya, misalkan kita orang tua ya, dibiasakan anak-anak di rumah itu kalau bapaknya atau ibunya datang dibiasakan, nak tolong nak dibukakan pintu, itu harus sudah terbiasa. Orang tuanya datang, pintu udah dibukakan ya, misal, atau garansi mobilnya dibukakan, disiapkan ya. Itu pendidikan baik gitu. Ya terkadang ada orang tuanya datang ya cuek aja, mainan HP, orang tuanya buka pagar sendiri, buka pintu sendiri ya. Ya, karena memang nggak dilatih.
Jadi responsifnya itu sensor ya, sifat empati atau simpatinya terhadap orang itu sudah nggak bergerak gitu ya. Padahal sebenarnya anak-anak itu sejak dini bisa dilatih itu ya, bisa dilatih tadi sosialnya, kesalehan sosialnya tadi dengan cara ya membiasakan diri mengabdi ya, berbuat baik kepada orang lain ya. Sama kayak Ibnu Abbas tadi ya. Jadi tahu Ibnu Abbas Nabi ke belakang ya, biasa Nabi kalau habis dari belakang wudu udah tersedia itu air. Udah disediakan ya. Ini namanya responsif ya. Dan itu pendidikan adab yang sangat baik ya. Sangat baik. Ya tanpa diperintah sudah melaksanakan ya. Nah, pendidikan ini harus dilatih ya, dibiasakan di rumah ya. Termasuk suami membiasakan istrinya ya. Makanya Nabi itu kan melatih putri-putri beliau seperti itu. Jadi kalau putri Nabi datang ke rumah Nabi ya, Nabi melatih menyambut ya, disambut itu Fatimah ya. Demikian juga ketika Nabi ke Fatimah ya, radhiyallahu anha ya, juga seperti itu disambut ya. Jadi itu namanya apa? Sifat ya, simpati atau empati atau responsif itu. Nah, itu sifat sosial yang bagus ya. Kompetensi sosial namanya. Itu namanya dalam pendidikan namanya kompetensi sosial. Jadi kalau sama orang dia cepat ngeresponnya, tidak cuek ya. Tanpa harus diperintah dia tahu diri gitu. Ya. Nah, ini yang langka sekarang ini karena manusia sekarang ini sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Ya, sibuk dengan dirinya sendiri ya. Karena sibuk dengan sendirinya terkadang tidak peduli dengan orang lain ya. Artinya masa bodoh gitu ya. Nah, itu yang tidak bagus ya. Nah, di sini Ibnu Abbas ya merespon tadi ketika Nabi ke belakang, ternyata Ibnu Abbas sudah menyiapkan ya untuk Rasulullah berupa apa tadi? Air wudu. Ya sama kayak di rumah, misalkan istri suaminya mau pergi, ya udah disiapin sarapannya, disiapin ya, tanpa harus diperintah. Ya. Udah siap semua, itu istri yang baik begitu ya. Suaminya mau pergi mana, ke kantor, udah disiapin airnya, udah disiapin semua sepatu ya, siapin semua ya. Dan pasti harmonis tuh keluarganya kan. Beda kalau masing-masing cuek ya. Punya tangan sendiri ngapain nyuruh. Nah, itu rusak itu ya. Jadi sifat tadi saling simpati, empati atau responsif tadi itu namanya kesalehan sosial atau disebut dengan kompetensi sosial, itu penting. Kadang ada banyak orang pintar, secara kognitifnya pintar, tapi sosialnya jelek gitu. Ya. Sosial jelek itu karena tadi ego pribadinya itu lebih dominan sehingga tidak peduli dengan orang, artinya cuek dengan orang lain. Ya. Makanya di sini dilatih ya. Ibnu Abbas ini keponakan ibaratnya ya, jadi masih keluarga Nabi. Ya. Masih apa istilahnya ya, keponakan atau keluarga ya Ibunda Maimunah tadi ya. Jadi itu pendidikan di rumah Nabi itu seperti tadi Ibnu Abbas. Nah, ketika melihat ya akhlak Ibnu Abbas yang sangat luar biasa tadi, ya ini anak masih kecil tapi sudah responsif gitu ya, ghulaman mumayyizan, ya anak baru tamyiz itu, ya. Akhirnya Nabi memeluk si anak kecil tadi Ibnu Abbas, dipeluk sambil didoakan. Kalau bahasa Jawanya dikudang gitu, dikudang, ya, anak soleh, anak pinter, ya. Kok pinter sudah bisa nyediakan air ya untuk orang lain. Sambil didekap oleh Rasulullah, sambil didoakan. Allahumma allimhu Alkitab ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan ya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia urusan agama dan pahamkan tentang masalah tafsir Al-Qur'an. Makanya Ibnu Abbas itu ya, walaupun usianya masih belia dari sisi usia, tetapi
Ya. Dari sisi ilmunya dewasa, walaupun masih junior tapi ilmunya senior, karena Ibnu Abbas ini masih anak-anak muda gitu. Itu pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah masuk dalam jajaran Majelis Syuro, ya, MPR-nya lah kalau di zaman Umar bin Khattab, ya, di zaman Abu Bakar. Ya. Artinya para kibarus sahabah, ya, sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman itu minta pendapat kepada Ibnu Abbas. Artinya saking hebatnya Ibnu Abbas di dalam masalah memahami tafsir, ya. Itu buah daripada doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelajaran berikutnya tadi, ya, ketika Nabi melihat, ya, anak kecil yang sudah tamyiz, ya, dan responsif tadi, ya, menyediakan air, selain dipeluk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan didoakan, itu menunjukkan kasih sayang, ya, kasih sayang orang tua dengan anak-anak. Ya, jadi untuk supaya anak-anak kita ini tumbuh kembangnya maksimal, itu adalah faktor yang paling dominan adalah kasih sayang orang tua. Anak kalau sering dimarahin orang tuanya itu akan menjadi anak penakut, ya, ciut mentalnya, ya. Tapi kalau anak sering disayang orang tuanya, itu dia akan muncul sifat optimis, itu pede, ya. Jadi hidupnya itu pede, kemudian berani, ya, kemudian terampil, itu salah satu manfaat, ya, bahwa pendekatan yang paling tepat, ya, untuk pendidikan anak-anak itu, ya, memang kasih sayang orang tua plus doa tadi, ya. Pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah seorang kepala suku, ya, Al-Aqra' bin Habis, ya, datang kepada Rasulullah. Nah, di saat itu Rasulullah menciumi anak kecil, ya, menyayang anak kecil. Nah, Aqra' bin Habis ini heran, loh, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Ya, iya. Kata Nabi, man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak punya sifat penyayang, dia enggak akan disayang oleh Allah. Kata Aqra' bin Habis, loh, saya punya anak 10 katanya. Satu pun enggak ada yang saya cium. Karena dulu orang-orang jahiliyah dulu, jamaah, ya, kalau orang-orang jahiliyah zaman dulu, ya, kalau dia mencium anak itu dikira menurunkan wibawa orang tua. Ini yang pemahaman yang keliru, kemudian diluruskan oleh Nabi. Nah, orang-orang jahiliyah itu galak-galak sama anaknya, ya. Kalau dia punya anak laki-laki, ya enggak, supaya dia dilatih nenteng senjata, itu tadi caranya. Pendidikannya itu pendidikan galak, itu enggak pernah dicium anaknya. Kalau anak perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, ketika Aqra' bin Habis itu sudah mengenal Islam dan kenal Rasulullah SAW dan tahu secara langsung bagaimana praktek Rasulullah mendidik anak-anak kecil itu, salah satunya dengan tadi kasih sayang, dicium, dipeluk tadi, ya, didoakan. Maka di situ baru paham, oh begini ya cara mendidik anak-anak, ya. Jadi cara mendidik anak-anak. Jadi kalau mendidik anak itu tadi didahulukan kasih sayang, itu lebih dominan, itu lebih bagus, ya. Makanya Nabi mengatakan la tarfa'u al-asa ala ahlikum, ya. Jadi jangan banyaklah sering mengangkat tongkat, ya, untuk anak-anak kalian, ya. Ya boleh orang mendidik anak, takdib itu boleh dengan memberikan hukuman dalam rangka pendisiplinan, itu boleh. Tapi jangan sering-sering. Perbanyak kasih sayang aja, ya. Perbanyak kasih sayang, ya. Perbanyak kasih sayang, ya. Makanya tadi konsepnya Nabi kan man la yarham la yurham, ya, kepada Aqra' bin Habis yang kaku. Jadi orang tua yang kaku, yang galak sama anaknya, kemudian disindir oleh Nabi. Kalau orang enggak punya kasih sayang, enggak penyayang, bagaimana dia disayang oleh Allah, gitu kan. Artinya apa? Sebenarnya ini sindiran, ya.
supaya kita ya orang tua ketika mendidik anak tadi dahulukan sifat penyayang tadi ya. Sifat penyayang itu harus dominan. Makanya jangan heran kalau Nabi sholat terkadang sujudnya lama atau rukuknya lama, karena Nabi dipakai kuda-kudaan oleh cucunya Hasan dan Husain. Ini juga dalil bahwa anak-anak ya jangan dijauhkan dari masjid, ya biasa aja kalau ada anak-anak ke masjid ya kadang nunggangin orang tuanya ketika sholat, ya biarin aja nggak apa-apa gitu. Kadang lewat di depan orang yang sedang sholat, ya nggak apa-apa, jangan dipukul gitu. Kan katanya Ustaz kalau sholat nggak pakai sutroh kemudian ada yang lewat harus ditolak, kalau enggak bunuhlah. Nah ini salah memahami hadis ya. Nanti akan ada hadis yang akan kita bahas ya tentang bagaimana nanti ada anak-anak yang melewati orang yang sedang sholat dan sholatnya nggak pakai sutroh, nggak pakai pembatas itu. Ya, apakah itu dosa atau tidak? Nanti akan kita bahas hadis selanjutnya. Jadi makanya kalau memahami hadis itu harus komprehensif itu ya, harus utuh. Ya, harus utuh. Ya. Nah, terkadang anak-anak kan ya namanya anak-anak, ya nggak tahu sutroh, bu pahami sutroh juga nggak paham dia, ya lari aja kadang. Sholat lari di depan orang ya. Makanya masjid pun jangan jadi masjid yang galak. Kadang masjid anti anak gitu. Ya. Dengar anak itu alergi ya. Kalau perlu masjid itu depannya dikasih prosotan gitu. Supaya banyak anak-anak ke masjid gitu. Ya ketimbang di rumah main gadget ya kan. Iya. Masjid ramah anak gitu. Ya silakan aja kalau mau masjid bawa anak-anak ke Sofia silakan. Kan Sofia luas, main di depan sono, ya kan? Jungkir balik nggak apa-apa di depan sana kan. Yang penting di masjid kan. Nah, cuman belum ada prosotannya di sini ya. Di belakang ada nggak? Ya kalau perlu nanti DKM bikin prosotan di belakang situ ya. Biar anak-anak bisa main. Insya Allah tanah ini kan sudah dibeli kan Pak Didi ya. Insya Allah nanti banyak taman-taman di situ kan ya. Biar anak-anak kecil-kecil ke masjid prosotan, makan jajan ya kan. Kalau perlu ada jajan-jajan yang banyak gitu kan. Biar seneng gitu ke masjid itu. Jadi dibikin seneng orang ke masjid. Jangan ada masjid itu gualaknya luar biasa kalau sama anak kecil itu. Wih, takut anaknya kan. Orang mau sholat udah dibentak-bentak gitu kan. Kalau perlu dikasih permen gitu. Nah, sini nak ini. Nah, kasih permen. Pasti diem kan dia. Ketimbang dibentak-bentak kan gitu. Nah, ini contoh bagaimana Nabi juga ramah anak gitu ya. Pendidikan ramah anak itu penting. Ya. Jadi pendidikan ramah anak ini judulnya ya. Bagaimana rahmahnya Nabi terhadap anak ya. Mengedepankan tadi sifat kasih sayang ya. Doa, kemudian sentuhan fisik ya. Ya, kalau anak itu sering disentuh fisik itu kan dekat sama orang tuanya. Iya kan? Dan itu fitrah gitu ya. Coba aja Pak. Bapak punya anak kecil itu ya, punya anak usia 3 bulan, 4 bulan itu ya. Itu seminggu saja nggak ketemu orang tuanya itu udah nggak kenal gitu. Iya kan? Nggak kenal. Tapi kalau setiap hari ketemu itu ya, sering disentuh itu pasti anak itu paham. Anak itu seneng gitu, dekat gitu. Ya. Kalau kita nggak ada dicari itu menunjukkan kedekatan ya. Ramah ya terhadap anak itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendidikan ramah anak ini ceritanya ya. Jadi Rasulullah mendekap Ibnu Abbas ya, kemudian didoakan ya. Nah di dalam riwayat yang lain jamaah sekalian, di dalam riwayat yang lain itu Nabi juga mengelus ya, mengusap kepala Ibnu Abbas ya. Jadi di dalam riwayat yang lain itu diusap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu penting juga anak diusap kepalanya itu jadi dekat sama orang tua ya. Tidak hanya anak-anak ya, orang istri atau anak kita udah besar ya nggak apa-apa diusap gitu. Bahkan ya disunnahkan kalau orang ya baru nikah gitu ya, orang baru nikah, pengantin baru ya, sebelum bulan madu itu disunnahkan tadi ya,
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disunahkan untuk dipegang ini ubun-ubun ya, ubun-ubunnya dipegang ya, kemudian sambil didoakan keberkahan, itu sunnah itu ya. Ini pendidikan ya. Jadi ternyata di kepala kita ini ada saraf-saraf ya, yang itu saraf akan menjadi dekat ya kalau memang disentuh ya. Salah satunya tadi ubun-ubun ya, rambut kepala ya, atau kening ya. Yang itu menunjukkan nanti adalah kedekatan dengan kasih sayang atau didekap tadi. Itu pendekatan-pendekatan fisik seperti itu ya, seperti itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah ya. Nah, di dalam riwayat yang lain ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, wa akhraja al-Baghawi fi Mu'jam as-Sahabah min tariqi Zaid bin Aslam an Ibni Umar. Kana Umar yad'u Ibna Abbas. Adalah sahabat Umar memanggil ya Ibnu Abbas. Wa yuqarribuhu, dan mendekatinya. Wa yaqulu inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'aka yauman famasaha ra'sak. Ya. Aku melihat engkau ya didoakan Nabi ya suatu hari, dan Nabi mengusap kepalamu. Nah ini juga dalil bahwa salah satu metode pendidikan ramah anak itu ya dengan diusap kepalanya, ya dilus-lus saja. Kepalanya diusap ya sambil didoakan ya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ini juga doa untuk anak-anak kita, walaupun ini doanya Nabi ke Ibnu Abbas, ini juga bisa doa untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu doakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan ya anakku, atau pahamkan ia ya urusan agamanya, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajari tentang Al-Qur'an atau tafsir ya. Nah di dalam riwayat yang lain, Allahumma 'allimhul hikmah wa ta'wil al-kitab ya. Ya Allah, ajari dia hikmah ya. Hikmah di sini dimaksud adalah pemahaman terhadap hadis Nabi atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'wilil kitab, dan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Ini doa ya, doa Nabi, dan ini sebaik-baiknya doa ya. Jadi sebaik-baiknya doa untuk anak kita ya doa ini. Ta'wil ya, wa 'allimhul hikmah, yaitu doa ya. Doa yang terbaik orang tua untuk anak-anaknya. Makanya dulu jamaah sekalian ya, jadi salah satu budaya ilmu di kalangan generasi salafus saleh ketika di dalam proses pendidikan, mendidik anak-anak ya, ngaji atau mendidik anak-anak di dalam memahami ilmu ya, di ruang kelas atau di halaqah-halaqah mereka, ketika terjadi satu kasus ada seorang atau sosok anak yang sulit memahami pelajaran, maka guru tadi mengatakan kepada anak ya, pulanglah nak, mintalah doa ke ibumu ya. Mintalah doa apa? Ke ibumu. Jadi terkadang ya dulu para ulama kita ketika seorang guru kesulitan ya memahamkan seorang murid ya di halaqah atau di pengajian atau di kelas ya, maka salah satu metodenya adalah itu tadi, memerintahkan supaya si anak didoakan oleh siapa? Orang tuanya, khususnya ibunya ya, khususnya apa? Ibunya ya. Nah ini namanya pendidikan ramah anak ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya ya, pendidikan ramah anak tadi itu, lanjutan yang berikutnya. Babu mata yasihu sama'u as-saghir ya. Kapan sih anak kecil itu bisa disekolahkan ya, atau bisa atau sah untuk mendengarkan hadis ya, atau mendengarkan ilmu ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah,
Haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Malik an Ibni Syihab an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utsbah an Abdullah ibni Abbas qala aqbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ikhtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'di saf wa arsaltu al-atana tarta'u fadakhaltu fis saffi falam yunkar dzalika alayya. Ini masih kaitannya dengan Ibnu Abbas tadi ya. Ini sudah agak gede Ibnu Abbas, sudah mau balik ya. Kalau sekarang istilahnya ABG gitu ya, orang mendekati balik, anak-anak mendekati balik atau prabalik ya. Dikisahkan dari Ibnu Abbas ya, aqbaltu raqiban ala himar. Jadi aku datang ya, naik himar. Himar itu keledai ya, bukan kuda ya. Bawahnya kuda itu ada keledai ya, himar namanya. Ya. Aku naik himar ini. Jadi datang ke Mina naik khimar. Jadi himar ya. Aku datang naik himar ya. Nah, himaru atan. Himar atan atau himar betina gitu ya. Himar betina ya. Wa ana yauma idzin, dan aku waktu itu ya, hari itu qad nahaztu al-ikhtilam, sungguh aku mendekati usia balik ya, ikhtilam ya. Jadi usianya ini belum balik, Ibnu Abbas belum balik ya. Tapi masih kalau sekarang anak-anak ABG gitu ya, mendekati balik itu namanya ABG atau prabalik ya. Ketika aku datang menghadap Nabi tadi di Mina naik himar, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ya di Mina. Ila ghairi jidarin. Jadi salatnya Nabi tadi ngimami di Mina. Nabi menghadap tanpa sutrah. Jidar itu maksudnya tembok ya. Jadi di depan Nabi enggak ada tembok seperti ini. Jadi terbuka itu. Dan Nabi tidak memasang sutrah ya. Sutrah itu pembatas di depan orang sholat itu sutrah. Sutrah itu ya bisa apa saja ya, garis ya. Bisa kita naruh kacamata di depan ya, bisa naruh yang sekarang malah sudah ada dibuat itu kayak itu tuh, ada sutroh di situ tuh ya. Yang kayu biasa ditaruh di depannya itu namanya sutroh. Bisa tembok, bisa dinding, bisa tiang ya. Banyak macam lah cara untuk membuat sutroh itu. Tetapi Nabi waktu itu sholatnya enggak pakai sutroh. Artinya apa? Boleh orang sholat tanpa sutroh. Ya memang sunnah muakkadah. Ya. Memang sunnahnya kalau orang sholat pakai sutroh. Tapi kalau seandainya dia enggak pakai sutroh, ya enggak apa-apa gitu. Salatnya tidak batal. Ya. Ini yang dicontohkan Nabi ketika Nabi di Mina, salatnya enggak pakai sutroh depannya. Ya. Jadi Nabi salatnya enggak pakai sutroh di depan. Ya. Ini menunjukkan bahwa salat, ya, kalau kita salat enggak ada sutrohnya itu tetap sah. Ya, karena dicontohkan oleh Nabi. Ya. Walaupun yang afdal tadi itu menggunakan sutroh ya. Supaya apa tadi? Orang tahu dan tidak melewati di depan kita, nah gitu. Famarartu baina yaday ba'dis shaf. Nah, kemudian aku melewati di depan sebagian shaf ya. Jadi namanya Ibnu Abbas ini
belum gede ya, masih apalah usia-usia murahik gitu atau usia-usia ABG, lewat di depan soft ya. Wa arsaltu al-atana tarta, dan aku lepaskan dari khimar tadi itu. Tarta itu mengembala sendiri, makan rumput dilepas itu. Fadakhaltu fis soft. Nah kemudian aku memasuki soft ya. Falam yungkar dzalika alayya. Falam yungkar, dan tidak diingkari ya, dzalika atas perbuatan itu, alayya atasku ya. Jadi aku enggak ditegur Nabi dan enggak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya apa? Jadi di sini Ibnu Hajar menjelaskan jawazu taqdimil maslahah ar-rajihah 'alal mafsadah al-khafifah ya. Ini menunjukkan bolehnya ya kita mencari maslahat yang lebih unggul ya daripada mafsadah ya, kerusakan yang itu sedikit, khafifah. Orang lewat soft depan orang sholat itu kan nggak boleh, betul kan? Nggak boleh. Tetapi kalau sifatnya darurat, sifatnya apa? Darurat. Contoh ya, misalkan Bapak musim haji ya, musim haji sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya kan? Kadang pas ketinggalan apa rakaat atau pas imam sudah mulai Allahu Akbar, orang kan apa banyak sekali gitu. Kadang sholat itu kan umpel-umpelan gitu ya. Kadang ada yang lewat shot, ada yang itu. Kalau memang kondisinya darurat ya, kondisinya apa tadi? Darurat, nggak ada masalah. Contoh lagi misalkan Bapak sholat udah sop penuh nih, di sop pertama batal, nah gitu kan? Iya kan? Kan nggak mungkin juga kita melaksanakan atau melanjutkan apa? Sholat wong kentut ya, batal. Sementara baru rakaat pertama, kan dia harus masih rakaat kedua, ketiga, keempat kalau itu memang sholat isya misalkan. Nah, apakah dia diem aja di situ? Kan enggak, dia harus apa? Keluar barisan. Boleh dia melewatin soft di depan orang sholat tadi itu karena alasan apa? Maslahat. Ya, maslahatnya apa? Dia wudhu lagi dan bisa jamaah lagi. Paham Pak ya? Bukan berarti maksudnya kalau begitu boleh Ustaz lewat di depan soft. Ya enggak boleh begitu cara pemahamannya. Ini kan darurat. Ibnu Abbas ini kan bicara tentang masalah hal-hal yang memang itu dibutuhkan gitu ya. Karena kondisi seseorang itu tidak semua sama gitu ya. Kondisi seseorang itu kadang ada hal-hal yang memang itu sifatnya darurat, perlu gitu. Sifatnya apa? Perlu. Maka yang maslahat tadi diutamakan daripada yang darurat tadi ya, yang madarat yang itu lebih kecil madaratnya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini ditaruh oleh Imam Bukhari di sini ya. Tentang masalah bab ya. Kapan ya anak itu sah meriwayatkan hadis Nabi gitu ya. Kapan dia sah? Sah itu artinya boleh meriwayatkan hadis Nabi itu usia berapa? Nah gitu. Apakah harus nunggu balik dulu? Ya, ataukah sebelum balik atau masih anak-anak itu boleh meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Maka inilah yang menjadi pembahasan. Ya, ini yang menjadi pembahasan oleh Imam Bukhari di sini. Ya, karena memang ada ikhtilaf, ya, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yaitu antara Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Yahya bin Ma'in ya. Tentang bagaimana hukum anak-anak kecil ya yang meriwayatkan hadis dari Nabi, apakah riwayatnya itu sah ataukah tidak. Ya. Makanya sebagian ulama minimal mereka membuat semacam standarisasi. Ada sebagian ulama aqallu sinni tahammul ya. Paling minimal orang atau anak meriwayatkan hadis itu adalah 15 ya, 15 tahun ya.
Kalau 15 tahun kan berarti udah balik gitu ya. Kata Imam Ahmad tidak harus begitu ya. Tidak harus 15 tahun kata Imam Ahmad. Jadi fabalagha dzalika Ahmad faqala bal idza aqala ma yasma. Ya enggak harus 15 tahun, yang penting anak-anak itu dia paham apa yang dia dengar, itu cukup gitu. Artinya dia tamyiz itu. Paham yang dia dengar ya. Dia cukup bisa meriwayatkan hadis. Artinya apa dari perkataan Imam Ahmad? Artinya gini, jadi kalau bisa sedini mungkin ya anak-anak itu dibawa hadir di majelis ilmu gitu. Ya kan? Kenapa? Untuk melatih akalnya gitu, supaya dia juga bisa memahami ya ilmu yang disampaikan ya. Tidak harus nunggu 15 tahun gitu. Ya, tidak harus nunggu usia berapa? 15 tahun. Jadi anak-anak semacam Ibnu Abbas tadi ya, yang dikisahkan belum nyampe balik ya, itu juga diajari oleh Nabi ya. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi juga mengajarkan istilahnya ghulam, anak-anak itu ya, masih anak-anak belia juga sudah diajari oleh Nabi ya. Ifadillaha yahfadka, ifadillaha ya, tajidhu tajahaka ya. Apa? Jaga Allah kata Nabi. Kalau engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu, ya kan? Jadi itu anak-anak masih belia dididik oleh Nabi SAW. Ya. Pernah juga anak ketika makan tangannya ke sana kemari, ya. Diajari oleh Nabi, ya ghulam samillah, kamu makan. Wahai anakku kalau makan tuh baca bismillah ya. Samillah ya. Kul mimma yalik, makan yang paling dekat gitu. Jangan ke sana kemari tangan kamu. Itu anak-anak gitu. Artinya apa? Anak-anak itu siap untuk dididik gitu. Jadi menghadirkan anak di majelis ilmu itu kalau dia sudah mulai tamyiz, bisa diajak ngomong, bisa diajak dialog, logikanya sudah mulai nyambung ya, bisa dihadirkan di dalam majelis apa? Ilmu ya. Dan itu melatih gitu ya. Itu apa? Melatih, tidak harus ya nunggu usia berapa tadi? 15 tahun ya, tidak harus. Termasuk Ibnu Abbas ini kan belum 15 tahun tadi ya. Ya, artinya belum ikhtilam ya, belum balik ya. Nah, di sini intinya ya, sedini mungkin kalau bisa anak-anak itu sudah hadir ya di majelis ilmu. Dan itu membekas itu ya, membekas. Saya saja masih teringat dulu ketika kelas 1 SD ya, kelas 2 SD itu sering diajak bapak ngaji di pesantren gitu ya, santri Kalong. Jadi waktu itu ngaji tafsir, itu aja sudah paham gitu, apa yang disampaikan oleh kiainya atau ustadznya itu, ya masih paham, apalagi kalau kiainya atau ustadznya itu cerita tentang para nabi, itu nyambung itu anak. Waktu itu saya usia kelas 1 dan menginjak kelas 2 SD itu udah paham itu ya. Artinya apa? Ketika anak udah usia tamyiz, 7 tahun atau 8 tahun itu udah bisa ya, dihadirkan untuk di majelis-majelis apa? Ilmu ya, di majelis-majelis ilmu itu sudah bisa ya. Dan inilah yang kemudian menjadi semacam landasan ya pendidikan di usia dini. Jadi sedini mungkin anak bisa belajar gitu ya. Dan di Al-Quran sendiri juga sudah ada, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Jadi nabi terdahulu ada namanya Nabi Yahya. Ketika usia-usia dini, Nabi Yahya itu sudah dipahamkan oleh Allah tentang Alkitab. Paham itu. Dan ternyata ya para ulama-ulama kita juga banyak ya. Ada ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i ya, orang hafal Quran usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun udah bisa gitu. Dan ternyata
tradisi itu sampai sekarang teruji. Sekarang hari ini juga banyak anak-anak kecil 6 tahun, 7 tahun hafal Quran itu banyak, Pak. Banyak sekali ya. Bapak bisa lihat di YouTube ya. Bisa dilihat dimanapun. Nah, sekarang mudah akses informasi itu didapat. Itu artinya apa? Bahwa pendidikan sedini mungkin untuk anak-anak kita itu lebih baik ya daripada harus nunggu 15 tahun baru disekolahkan, baru dingajikan ya. Jadi lebih dini, lebih awal itu lebih baik untuk dididik daripada nunggu nanti menjelang usia balik atau pasca balik ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.